Gunakan safety sebelum ke workshop. You said never let me go. 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 You said Halo, saya Septian Wika sebagai Tulker. Halo, saya Baru Inang Kusuma, saya sebagai GL di tim ini. Dan saya Nusa Putra sebagai mekanik. Hai, saya Safira Raya sebagai partu. Saya Hamzah Abdul Jabar sebagai mekanik. Ladies and gentlemen, are you ready? Oceans in between us, and away for shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This world is primal, my grinding jaw. The headache filled the necktie on my bedroom door. Know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard. Untuk lift silinder, spesifikasinya adalah apakah terjadi kebocoran pada root asnya dan juga pada sambungan hose-nya sini. Ini terjadi kebocoran, bisa diganti untuk sambungan hose-nya terjadi kebocoran, dan juga ada oli yang menetes juga di sini untuk oli hidrolisnya. Saya akan menjelaskan tentang angel cylinder. Ini angel cylinder digunakan untuk angelnya ya. Di sini kita bisa mengecek pada asnya apakah terjadi kebocoran pada asnya. Kemudian kita bisa mengecek terjadi pada hose-nya di sini. Untuk hose angel cylinder terjadi kebocoran ya, kita bisa memperbaikinya. Pengecekan tail cylinder sama dengan angel dan juga leaf cylinder. Kita bisa mengecek pada as root-nya. Kemudian apakah terjadi kebocoran pada di sini, di sebelah bawah sini ada hose-nya sampai terjadi. Ada hose-nya di sini, apakah terjadi kebocoran? Kita bisa melihat di sini untuk hose-nya kering, maka tidak terjadi kebocoran, dan di silindernya juga tidak terjadi kebocoran. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Oke, sobat Akabi, di sini kita akan melakukan pengecekan yang terdapat pada bawah engine. Di situ kita bisa dilihat ada kebocoran atau tidak. Yang mana jikalau ada kebocoran itu harus tindak lanjut untuk perbaikan. Teman-teman AKB bisa melihat di sini tidak ada kebocoran sama sekali. Sobat AKB bisa dilihat di sini di ruangan engine yang terdapat pada dozer D31P. Nah, di sini saya akan melaksanakan pengecekan P2H yang terdapat pada engine. Saya akan di sini mengecek engine oil. Nah, di sini bisa dilihat kondisi oli. Nah, sebelum kita mau cek, kita dilap terlebih dahulu sebelum ngecek dengan majun. Sini saya akan memasukkannya kembali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, di sini teman-teman AKB bisa melihatnya. Di sini ada high dan di sini ada low. Nah, di sini
kondisi oli sudah sesuai standar, jadi tidak perlu ditambahkan tank kembali. Oke, baik, selanjutnya di sini terlihat dinding radiator terdapat kebocoran yang seharusnya segera diganti biar tidak terjadi overheat. Nih, untuk kondisinya tutup radiator sudah tidak ada dan juga airnya setiap hari dia akan berkurang dikarenakan terjadi kebocoran. Oke, sini untuk penjelasan aki, sini adalah tempat aki, tetapi akinya tidak ada. Tetapi untuk pengecekan aki sendiri, kita bisa mengecek airnya pada upper dan lowernya. Jika pada lower, kita harus menambahkan air aki, dan kita juga bisa mengecek untuk voltasenya dengan avometer. Speeding, you got me, you always got me. Di sini saya ada transmission case, bisa dilihat, bisa kita lihat ya. Di sini transmission case terjadi kebocoran, maka transmission case harus segera diperbaiki. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bevel gear. Nah, jadi di bagian bevel gear ini tidak terjadi kebocoran. Nah, bevel gear yang seperti ini aman digunakan pada saat pengoperasian. Nah, bisa kita lihat di sini tidak terjadi kebocoran ataupun rembusan sama sekali dari bevel gear. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang steering clutch dan steering brake. Jadi di sini adalah tempat steering clutch dan steering brake. Nah, pada steering clutch dan steering brake ini terjadi kebocoran dari bevel gear, oli dari bevel gear ini masuk ke sini, maka terjadi kebocoran di posisi steering clutch dan steering brake. Oke, di samping saya ada final drive. Final drive di sini tidak terjadi kebocoran atau tidak terjadi rembesan oli. Apabila terjadi kebocoran, final drive tidak bisa dipakai. Apabila final drive tidak terjadi kebocoran, maka ini masih aman untuk dioperasikan. Chase away all of your bad dreams. You got me, you always got me. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hydraulic tank. Jadi hydraulic tank itu tempatnya di sini, teman-teman. Jadi kita bisa melihat adanya oil atau tidak, kita bisa melihat dari sini. Nah, jika oil ada, maka di titik merah ini maka akan terlihat oilnya. Jika tidak, maka di titik merah ini tidak akan terlihat oleh oilnya. Ya, di sini kita bisa melihat kebocoran dari hydraulic tank itu bisa kita lihat dari sini. Nah, di sini bisa kita lihat tidak terjadi kebocoran pada hydraulic tank. Tapi di dalam hydraulic tank tersebut tidak ada oli yang terisi. Untuk mengisinya kita bisa lewat sini, yaitu di sini adalah tempat pengisian oli. Jadi kita bisa mengisi oli yang ada di hydraulic tank sini melalui sini. Running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you. Di samping saya ada tracksu. Tracksu di sini memiliki tipe triple grosser. Jika tracksu sudah longgar, maka tracksu harus diganti. Contohnya seperti ini. Ya, Sobat Akabi, ini adalah jenis sprocket. Nah, sprocket ini bisa kita lihat dia baik atau tidaknya kita digunakan dalam pengoperasian atau penjalanan dozer. Nah, sprocket ini adalah jenis sprocket yang lancip. Jadi, sprocket yang lancip seperti ini, sprocket harus diganti. Nah, jika sprocket masih tumpul, maka sprocket masih bisa kita gunakan. Jika sprocket lancip seperti ini masih kita gunakan, maka akan terjadi loss pada track link. Oke, di sini di samping saya ada idler. Di sini bisa kita lihat idler masih bagus. Jika apabila idler terjadi keretakan, maka idler wajib diganti. Oke, di samping saya di sini sudah terdapat guard. Guard digunakan sebagai cover untuk melindungi track roller. Oke, di samping saya di sini ada track link. Track link apabila terjadi kelonggaran maka harus diganti. Dan di sini bisa kita lihat jika kita pegang itu permukaannya pipi, berarti ini harus diganti. Jika masih bulat itu masih bisa dipakai.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang handrail ini. Nah, handrail ini baik dalam keadaan normal atau tidak. Bisa kita lihat handrail di dozer D31P ini terlihat dia normal dan bagus untuk digunakan. Karena apa? Karena tidak ada korosi ataupun saat digoyang-goyangkan ini handrail tidak bergoyang sama sekali. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ngapar dan mounting clamp di unit ini. Tetapi di unit ini tidak ada barangnya, tapi seharusnya wajib ada karena itu termasuk dari safety. Di sini terdapat full lever. Apabila jarum mengarah pada posisi emergensi, maka bahan bakar harus segera diisi. Apabila jarum mengarah pada arah full, maka bahan bakar sudah siap digunakan dan unit siap bekerja. Untuk spesifikasi full cap ada breather hole-nya harusnya di sini. Ini sebagai ventilasi agar udara bisa masuk dan bahan bakar tidak terjadi kevakuman dalam sistem bahan bakar. I know you think that you know me, but you ain't even seen my dark side. This was meant for you only, so baby do it right, do me right. We can go. I know you think that you know me, but you ain't even seen my dark. Oke, selanjutnya Sobat AKB, di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan pengecekan terhadap oli bevel gear, oli transmisi, dan oli steering clutch. Oke, Sobat AKB, di sini teman-teman bisa melihatnya posisi oli transmisi, oli bevel gear, dan oli steering clutch. Nah, yang terdapat pada bawah seat operator, teman-teman bisa melihatnya. Nah, yang di tengah ini yang mana namanya oli transmisi, dan sisi kanan bulldozer, jadi depannya bulldozer itu kanan, ini oli bevel gear, dan sisi kiri bagian bulldozer itu oli steering clutch. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan terhadap oli transmisi. Oke, selanjutnya teman-teman AKB, di sini kita bisa melihatnya pengecekan yang terdapat pada oli transmisi, oli bevel gear, dan oli steering clutch terdapat pada bawah seat operator. Nah, yang di tengah sini ada steering transmisi. Oke, teman-teman, kita akan melakukan pengecekan oli transmisi. Nah, sebelum dicek, tahapan kita untuk dilap terlebih dahulu oleh Majun. Setelah itu kita masukkannya kembali, kemudian ditarik kembali. Kenapa begini? Biar akurat. Dan ternyata di sini olinya tidak ada. Nah, karena ini unitnya sedang breakdown. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap oli steering clutch. Sebelum kita melakukan pengecekan, hendaknya kita lapi terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kemudian dimasukkan kembali dan dicabut kembali. Sini kita bisa melihatnya. Nah, teman-teman AKB bisa melihatnya. Di sini standar ya level olinya. Oke, baik. Sini oli steering clutch. Dan selanjutnya di sini kita akan mau pengecekan
oli bevel gear. Sebelum tahapan kita pengecekan, kita lap terlebih dahulu oleh majun atau lap. Baru kita masukkan ingatan kembali dan diangkatnya kembali untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dan sini mendekati low ya, kondisi level olinya. Oke, baik. Ini oli bevel gear. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang final draft oil. Jadi pengisian final draft oil ini dari sini, yaitu bolt pengisian. Kita bisa melihat adanya kebocoran atau tidak dari bolt pengisian maupun bolt pembuangan. Jadi bolt pembuangan itu berada di sebelah sini. Di sini adalah bolt pembuangan. Sedangkan bolt pengisian berada di sebelah sini. Jadi di sebelah sini kita bisa mengecek adanya kebocoran atau tidak. Caranya adalah dengan jika kita mengeluarkan boltnya, jika di bagian ulir itu tersebut ada oil, maka itu terjadi kelebihan oil, maka itu harus dikurangi. Atau juga kita bisa melihat dari sebelah sini adanya kebocoran atau tidak di bagian final draft. Oke, di sini ada sistem elektrikal. Di sini ada start lamp, tapi emang nggak ada isinya, tapi karena sudah rusak. Kemudian ada angel oil pressure di sini, tempatnya di sini. Untuk air cleaner cold tilt warming lamp. Di sini ada juga fuel level, dan di sini untuk water temperaturnya. Oke, untuk sistem elektrikal yang tadi, pada saat posisi kontak on, mereka akan menyala semua dan hidup dengan standar yang ada. Kemudian pada saat kita menghidupkan mesin, mereka harus mati semua. Untuk itu spesifikasi dari sistem elektrikal. Ya, berikut ini saya akan menjelaskan tentang cabin wiper. Cabin wiper ini adalah untuk membersihkan kaca biar bersih dari hujan, biar operator bisa melihat dengan jelas dari pandangan sudutnya. Oke, kali ini kita pengecekan untuk headlamp. Nah, dan untuk headlamp ini mengaktifkannya harus menghidupkan mesin dan menekan switch. Jika headlamp ini mati, itu ada trouble. Kalau tidak mati, hidup. Ini adalah water separator. Kita bisa mengetahui water separator masih baik jika di bawah ini tidak ada endapan air. Tapi jika di bawah ada endapan air, kita bisa mengurasnya lewat yang bawah ini untuk membuang endapan air di sini. Dia sebagai penyaring bila ada air yang masuk ke tangki, yang akan menuju ke tangki, yang bahan bakarnya yang akan menuju ke engine. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang operator seat position. Jadi ini adalah tempat duduk operator untuk bisa menjalankan bulldozer. Nah, bisa kita lihat di sini, ini di bagian sini adalah tempat untuk kita bisa mengajukan atau mendudukkan bagian ininya. Tapi dikarenakan bulldozer jenis ini atau bulldozer ini dalam keadaan rusak, maka ini tidak bisa kita ajukan ataupun kita undurkan bagian ininya. Nah, bisa teman lihat-lihat di bagian sini, di bagian seatnya operator ada lubang, maka hal ini harus diganti atau kondisi ini tidak aman, karena hal ini bisa mengganggu kenyamanan operator saat mengendarai bulldozer. Nah, di bagian operator seat ini juga seharusnya dilengkapi dengan seat belt. Seat belt itu digunakan untuk melindungi operator dari bahaya-bahaya yang mungkin akan mengganggu kenyamanan. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada seat belt sama sekali, jadi di bagian operator ini kurang safety ataupun safety-nya tidak ada karena tidak ada safety belt bagi operator. Ya, guys, di sini saya akan menjelaskan tentang brake pedal travel. Jadi ini adalah untuk kita injak. Jadi kita injak antara jarak besi sini dengan brake pedal travel adalah 110 cm. Maka jika kita lepaskan, jarak antara besi dengan brake pedal travel adalah 162 cm.
Jangan lupa sinematik dulu. And everybody's watching her, but she's looking